Malaysia beli bahasa Jawa. Kalau Tuhan minta dengan bahasa Jawa, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Jawa. Ini don't worry, be happy. Minta aja kepada Allah sepuas-puasnya dengan bahasa kita. Luar biasa Tuhan sekalian. Ini doa ya, karena senyampang doa dimakbulkan, gunakan sebaik-baiknya. Baik, yang terakhir surga, yang keempat, betul, segala dosa diampunkan, dosa tapi dimaafkan, dosa tapi dimaafkan, salah tapi tidak direkodkan. Ya semacam hari Jumat lah kan di bandar-bandar kita ini kan, hari Jumat tuh parking kereta tak cukup tuan, dan keluar jalan-jalan raya itu salah tuan-tuan. Parking itu salah, menurut DPKL salah, traffic police pun salah, CPC pun salah, tapi dimaafkan, tidak direkod, tidak disaman. Salah tapi tidak disaman, itu Jumat. Ramadan, sepanjang bulan Ramadan kesilapan Tuhan tidak direkodkan. Ini luar biasa. Tapi jangan take advantage lah, mentang tadi salah nggak direkam, tidur aja dalam surau. Jangan dong, rugi itu, rugi tuan-tuan ya, rugi. Oke. Yang terakhir, surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Jadilah tuan-tuan akhir-akhir Ramadan ini di antara 4 golongan ini. Kalau bisa 4-4-nya. Apa? Siapa 4 golongan ini? Pertama, taliyul Quran, orang selalu membaca Al-Quran. Tahniah ya bagi tuan sekalian membaca Quran, yang tadarus. Membaca Quran tuan ada 2 cara. Cara pertama nih, bin nazar, ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Ini bin nazar. Yang kedua bil khifzi. Bil khifzi dengan hafalan. Bila dengan hafalan tuan boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh dengan naik kendaraan, boleh dengan shopping atau video shopping. Masya Allah, sebegitu mudah tuan-tuan. Bahkan Allah memberikan jaminan yang luar biasa. Quran tadi kalau dibaca dalam sholat, baik wajib atau sholat sunnah, setiap 1 huruf Allah ganjar 100 kali ganda. Masya Allah. Kalau dibaca di luar sholat, macam kita sekarang ini, dalam keadaan wudhu, 1 huruf 25 kali ganda. Dan kalau dibaca di luar sholat dalam keadaan batal, 1 huruf 10 kali ganda. So tidak ada rugi sama sekali tuan-tuan sekalian. Walaupun kita baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad saja tuan sekalian. Pagi Qul huwallahu kulhu, petang kulhu, malam kulhu. Malaikat Jibril tak boring pun, tak mengatakan tuan dan puan tak ada surah lain ke? Kulhu aja pening lagu tak ada. Baca aja lah tuan-tuan ya. Masya Allah, itu dirindui surga. Yang kedua, wahafidul lisannya, menjaga lisan. Lisannya kena jaga terutama di puasa ini. Jangan bohong, jangan menipu, jangan sumpah palsu, jangan kata kotor atau lucah, apalagi kita mengumpat, karena jaga tuan sekalian. Yang ketiga, wamut imul ji'an, orang suka memberi makanan kepada orang lapar. Alhamdulillah, tahniah pada tuan sekalian yang selalu memberi derma kepada masjid surau, yatim piatu. Ya Allah, memberi makanan kepada orang lapar itu ada 2 pengertian. Lapar memang karena kemiskinannya, lapar karena puasa. Masya Allah, luar biasa. Kita memberi untuk iftar, untuk more, untuk tasahur. Ini luar biasa. Ini dirindui surga. Dan yang terakhir, wasaimin fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tapi puasa yang bagaimana, yang dirindui surga itu yang bagaimana? Oke, agak setback sedikit tuan ya. Kita bahas itu sebelum atau awal Ramadan nih. Puasa itu ada 3 tingkatan tuan-tuan. Apa? Masih ada 10 hari ini kita gunakan 3 tingkatan. Puasa yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Puasa umum yaitu puasanya orang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari tepi fajar sotik sampai maghrib, atau dikenali puasa peringkat tadika yang kerjanya nyanyi, tepuk tangan, makan, minum dan pergi nangis, itu aja. Yang kita bukan level kita dong. Kita harus mau tidak mau, yes or no, like and dislike, harus masuk puasa khusus. Dan untuk masuk puasa khusus ini, kalau tuan ada kitab namanya Khulasatul Kalam Said Ali Fikri, di sana disebutkan untuk mencapai tahap puasa khusus, tuan dan tuan wajib melaksanakan 6 syarat dan terma ini. Oke, di samping tidak makan, tidak minum tadi, pertama mesti menjaga lisan. Lisan jangan sampai berbicara yang tidak baik tadi, apalagi mengumpat.
Tuan-tuan terutama puan-puan nih, memang kelebihan wanita di bidang lisan. Dia luar biasa, kelebihan sekaligus kekurangannya. Kalau ketemu temannya startingnya oke. Kak, terawih ke malam nih? Yo, of course lah. Oke. Dia buka apa? Oh, saya bikin tom yum. Oh, saya bikin roti jala. Saya bikin nasgor. Nanti nasgor, nasi goreng. Nasgor teroris, nasi goreng terong diiris-iris. Luar biasa. Lepas tu Kak, tak dengar ke? Kenapa? Dia tak beli kereta baru? Iya. Ya, iya enggak, tak titik-titik, koma terus. Tolong ya Puan, jangan sampai mengumpat, rugi nanti. Kita kalau mengumpat di bulan Ramadan cakap ini puasa. Kak, ini urgent. Kalau urgent, nanti malam lepas tarawih kita mengumpat. Loh, boleh ke Ustaz? Ya haram juga lah. Haram juga, tapi dosanya satu. Kalau mengumpat di siang hari dosanya dua. Pertama dosa mengumpat, dosa ganjaran puasa hilang. Tidak ada gunanya sama sekali. Karena Nabi sudah mengingatkan dengan sabdanya, kam min so'imin laisa lahu min syaminal ju' wal atosh. Ramai orang berpuasa tapi nggak dapat apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Rugi dong. Atau orang Jawa cakap with time and with current. Tak ada nilai itu sekalian. Ya jangan sampai begitu. Kedua, jaga mata. Mata ini kelemahan laki-laki pula. Laki-laki ini kalau tengok wanita cantik melotot aja matanya. Semua laki-laki termasuk yang ngomong ini laki-laki juga, bukan pondan itu sekalian. Ya Allah, bagi Tuhan hidup di bandar antara bangsa, ya Allah hari tengah orang telanjang hari itu, ya Allah subhanallah. Ternampak pertama masih insya Allah tidak dosa Tuhan. Jangan diulangi walaupun tutup dengan jari-jari. Astagfirullahaladzim. Ya sama aja itu ya. Oleh itu Tuhan dan sekalian jaga. Yang ketiga, jaga telinga, jangan mendengar perkara tidak baik. Yang keempat, jaga seluruh anggota badan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan, puan-puan masih mendedahkan aurat, puasa nggak ada guna tuan-tuan. With time and with current aja. Dan wanita yang mendedahkan aurat, jangankan masuk surga, mencium bau surga diharamkan oleh Allah. Dan mencium bau surga itu berdaya perjalanan 500 tahun perjalanan tercium baunya. Baik, yang kelima, menjaga perut jangan terlalu kenyang waktu berbuka. Ini kita coba tinjau kembali bagaimana sistem tuan-tuan berbuka. Berbuka yang bagus tuan-tuan ikut Rasulullah SAW, buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu kalau nak berbuka pertama kali berdoa itu mesti tuan ya, pakai Allah bertamar atau air zam-zam, air mineral dan buah yang tidak dimasak dengan api. Itu yang baik. Lepas itu sholat. Lepas sholat baru kita makan berat. Itu enggak. Allah 2 pinggan masuk. Itu bukan berbuka, itu namanya balas dendam tuan-tuan. Dan puasa Anda down tuan-tuan, tak ada value langsung tuh, rugi dong. Ya bukan begitu caranya. Apalagi kita terangsang dengan makan di hotel bertaraf 5 bintang, di restoran terkemuka. Oke saja, tapi harus win-win situation dong. Kemudian hotel Istana, kami 100 orang EJK Suro mau berbuka di sini, tapi tolong berbuka saja sediakan tamar dan air 1 cap itu untuk bentangkan tikar 3 takat sajadah di lobi hotel. Kami mau berbuka dulu, mau takjil dulu dan mau salat dulu. Begitu baru lepas itu makan. Itu namanya win-win situation gitu. Ini malah Masya Allah sebelum berbuka bingung makan apa itu, ambil barang sebanyak-banyaknya dan tak habis. Ini pembadiran tuan-tuan. 1 hari 5 ton di Malaysia dibuang. Itu mengutuk pengatur apa itu menurut apa itu perasuatan pengguna. Oke, dah jelas. Yang terakhir ini penting. Yang keenam ini tuan-tuan sekalian. Jadi kita mesti berdoa, minta ampun kepada Allah agar puasa kita diterima. Ini untungnya ada ini tuan-tuan. Kita mengakui secara jujur, ya Allah kami telah berpuasa sekeluarga, tapi ya Allah Engkau maha tahu, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar dan mendengar. Ya Allah kami telah berpuasa di akhir zamannya Rasul. Ya Allah terlalu berat rasanya untuk mencapai tahap puasa yang luar biasa. Mungkin dosa mata kami, telinga, mulut, tangan, kaki. Tolong ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Kami bimbang, kami takut ajaran Nabi-Mu menyebutkan tidak punya apa-apa, lapar dan dahaga. Ini kita majukan kepada Allah. Karena sebesar apapun kesilapan kita, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mengakui dan minta ampun kepada Allah, Allah akan terima. Ini gunakan kesempatan tuan-tuan ya. Kalau selama ini lupa, malam ini ya Allah selama malam ini dan 20 malam
malam yang lalu. Sebutkan begitu, ngaku di depan Allah, jujur di depan Allah SWT. Baru ini puasa khusus. Oke teman sekalian, mengakhiri kuliah ini, karena ini tuan-tuan, malam ini bermula Lailatul Qadar. Bagaimana kita menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Karena surah Al-Qadar ini sudah diturunkan oleh Allah SWT. Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar tuan sekalian, setidaknya ada 4 amalan yang tuan harus lakukan bermula malam ini. Pertama, sholat sunnah. Sembahyang sunnahnya 2 rakaat saja. Rakaat pertama selepas Fatihah membaca surat Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua selepas Fatihah juga surah Ikhlas 7 kali. Jadi Fatihah kulhu 7, Fatihah kulhu 7. Kulhu itu surah Ikhlas, jangan pula kulhu. Ya kalau nggak dicerahkan itu nanti kata anak menyalahkan ustaznya pula. Surah Ikhlas 7 kali. Dan selepas salam membaca istighfar 70 kali. Ini hadis Rasulullah SAW tuan-tuan, an Jabir dari Jabir, boleh dibuka dengan kitab namanya Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybawi. Kalau tuan tak jumpa kitab itu, datang ke pondok saya bacakan, tapi ada pengerasnya, yaitu durian musangking 1 lori. Tak ada lah, cahaja, tapi serius. Oke tuan sekalian, ya itu caranya. Niatnya sholat, usolli sunatan Lailatul Qadar, terang-terang. Atau surat mutlak, usolli sunatan ya ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Atau kalau tuan dan termasuk aliran tidak suka usolli, terus Allahu Akbar pun boleh. Atau termasuk aliran tak suka sholat sunnah, tak sholat pun boleh, tapi ndablekun, ini bahasa Arab baru nih, ndablekun, terlalu tuan-tuan. Ya saya ulangi, sholatnya antara selepas sholat maghrib sampai menjelang subuh. Menjelang subuh, boleh sendiri, boleh berjamaah. Kalau boleh tuan-tuan ajaklah putra-putri kita. Kenapa? Tawaran dari Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan sholat tadi, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya. 1. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat untuk membina mahliga di surga penuh dengan landscape dan air yang mengalir di bawahnya. Yang ketiga, orang ini tidak akan mati sebelum Allah menunjukkan tempatnya di surga nanti. Luar biasa tuan sekalian. Hanya tiketnya sholat sunnah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar bermula pada malam ini. Lailatul Qadar biasanya turun di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi saya sarankan tuan-tuan jangan buat undang-undang sendiri dong. 21 pergi masjid, 22 pergi Maidin, 23 pergi Suro, 24 pergi Tesco, 25 pergi Suro, 26 nanti pergi Jasko. Kalau ini cara tuan mencari Lailatul Qadar, confirm yang dapat Lailatul Modar tuan. Yang nggak dapat apa-apa dong. Jangan gitu. 10 malam ini gunakan sebaik-baiknya. Oke, itu cara pertama. Yang kedua dengan Qiyamul Lail. Alhamdulillah bagi Tuhan, saya yakin sudah mulai awal Ramadan sudah Qiyamul Lail. Untuk di malam Lailatul Qadar itu agak istimewa Tuhan sekalian. Karena ada hadis menyebutkan, Rasulullah SAW, semua saya terjemahkan ya Tuhan sekalian. Kita sembahyang malam Qiyamul Lail hanya beberapa saat saja, itu lebih disukai Allah daripada ibadah 1 tahun. Dan membaca Al-Quran di malam Qadar itu lebih disukai Allah 1 ayat disukai Allah daripada menghatamkan Quran di bulan lain. Ini gunakan kesempatan. Yang ketiga, kita i'tikaf. Tuhan ajak keluarga kita beriktikaf di masjid. Kalau jauh dari masjid, surah itu hanya istilah saja tuan-tuan ya. Itu masjid tempat sujud juga. Dan yang keempat, zikrullah, berbanyak zikir. Dan zikirnya yang terbaik di malam Qadar yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca mulai masuk terbenam matahari atau tenggelamnya matahari sampai menjelang subuh. Terus perbanyak zikir ini. Inilah salah satu dia cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin menjadi hamba yang paling dekat dengan Kau ya Allah. Allah menjawab Musa, hambaku yang paling dekat kepadaku mereka yang mau bangun malam di Lailatul Qadar, mau bangun malam atau qiyam. Ya Allah, saya ingin selamat
di titian Siratul Mustaqim tadi, jangan sampai tergelincir. Allah menjawab, itu saya berikan pada hambaku yang bersedekah di malam Lailatul Qadar itu, dan sekalian. Jadi kalau boleh tuan nak memberi hadiah pada putra putri, pada ibu bapak mertua atau adik beradik, siapapun juga, berikan di malam Lailatul Qadar tuan. Bahkan akan memberikan hadiah duit atau ampoi di bulan di hari raya nanti, berikan, masukkan ke kotaknya itu, ke sampulnya itu di malam Qadar tuan. Mencari Ramadannya itu, mencari nilainya itu, karena terlalu besar. Walaupun memberikannya nanti di hari raya, telepon dengan maknya, mak, kami belum boleh cuti mak, nanti baliknya hari raya, tapi ini hadiah mak, bapak sudah saya sediakan, tolong mak ya, terima ini hadiahnya. Telepon, oh iya mak, zep, masuk nilai kita Lailatul Qadar. Gitulah tuan-tuan ya, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, jangan sampai peluang keemasan ini tertinggal begitu saja. Kalau diberikan di hari raya bukan tidak dapat, boleh juga, tapi jatuh nilainya, itu qadar. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa minta, ya Allah, saya ingin mendapatkan kasih sayangmu. Allah menjawab, kasih sayang berikan pada hambaku yang kasih sayang kepada sesamanya, yaitu orang fakir miskin di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Jadi ini kesempatan dan cari yang terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita nih ya, itu Lailatul Qadar itu biasanya turunnya tuan-tuan, menurut cerita Sayyidatina Aisyah, biasanya malam itu tuan-tuan tidak ada angin ribut, tidak ada hujan lebat, suasananya tenang dan mengantukkan tuan sekalian. Mengantukkan, macam kita kena sirup itu, mengantukkan. Dan tatkala tuan-tuan sedang berdoa, sedang sujud, atau sedang baca Quran, sedang zikir, tahu bulu roma kita berdiri, sejuk seram, itu bermakna kita sedang didampingi malaikat Jibril dan ribuan malaikat yang mengaminkan doa kita. Tapi ingat, waktu sejuk seram, waktu berdoa, waktu sujud, waktu zikir, bukan waktu di atas katil. Kalau tuan ada sejuk seram di atas katil, itu jelas demam malaria. Oke, oleh itu tuan sekalian, ayo ya, kita kejar betul-betul, jangan sampai kita tertinggal dengan Lailatul Qadar. Dan yang mengagumkan lagi, berdasarkan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin. Ternyata diterjemahkan oleh Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Hirbawi, fi kulli amrin itu Anda sekalian, Allah di samping menurunkan, mengizinkan jutaan malaikat turun ke dunia ini. Kalau maaf, kalau mata kasar kita dibuka tuan-tuan, dunia ini gelap gulita karena ribuan juta malaikat turun. Dan bersama itu ternyata Allah mengutus 4 malaikat spesial sebagai pemegang portfolio yang mengatur tahun ini di tahun depan. Tuan jumpai 4 malaikat ini. Caranya bagaimana? Sholat dulu, sholat, tahajud, ketaubat, hajat dan sebagainya. Lepas salam bicara dengan 4 malaikat itu. Pertama malaikat Jibril. Lepas salamnya, assalamualaikum Bril, bukan bro, Bril. Oke, saya tahu mata saya tidak melihat, tapi hati saya berbicara. Kamu sedang diutus Allah SWT untuk mengatur apa? Rahmat, hidayah, dan azab. Mohonkan kepada Allah melalui malaikat Jibril. Jibril tolong catat ya, untuk saya, keluarga saya, tahun depan, tahun ini, mudah diberikan hidayah, taufik, inayah, dan jauh daripada azab. Ngomong, Jibril datang tuan-tuan, jangan tidur, datang bincang dengan dia. Bincang dengan dia, karena dia ditamanakan oleh Allah untuk merekod, untuk merekam permintaan hambanya. Alhamdulillah, selama ini kita tidak, sekarang harus lakukan itu. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ekonomi tuan sekalian. Kita bicara, Mikail, aku juga tahu engkau sedang bersama dengan Jibril merakam permintaan namanya, dan termasuk saya, keluarga saya, jadikan ekonomi kami yang akan dapat yang establish, benefit, yang berkah, yang banyak. Karena saya akan membina masjid, membina surau, membina madrasah, membantu fakir miskin, membina hospital Islam, menyekolahkan anak sekalian, membantu pondok-pondok pesantren, terutama pondok pesantren Ustaz Wahidin Soekarno. Pime tangtu juga ada ya. Itu tak boleh itu. Minta pada Allah, jangan diam. Minta supaya kita diberikan kenikmatan Allah SWT, dicatat oleh malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya mengatur angin dan hujan. Kita mohon ya Allah, mudah-mudahan yang turun ke negara kami, ke negeri kami, hujan yang membawa berkah,
Angin yang berkah, angin yang sumilir semeribit semeriwing, bukan angin yang membawa malapetaka, bukan hujan malapetaka. Kalau dikabulkan Allah, bermakna Tuhan adalah sebagai dermawan yang misteri, yang tidak tahu bahwa itu doa dari Tuhan sekalian. Dan yang terakhir, ini malaikat yang kita tidak suka ini, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Cakap dengar ya Israel, kalau toh Allah mentakdirkan Ramadan yang terakhir bagi saya, tolong catat kami supaya mati dengan husnul khatimah. Tapi kalau seandainya Allah mengizinkan jumpa lagi Ramadan tahun depan, saya akan lebih baik dalam mendekati Allah SWT, akan lebih profesional lagi, akan lebih mantap lagi. Ngomong saja Tuhan akan dirakatkan begitu. Ini sebagai bukti tanazzul malaikatu wa ruhu fiha, yang kadang-kadang kita ramai yang tidak mengetahui. Maka selepas itu Tuhan minta dan sampaikan kepada keluarga kita supaya malam itu bersama-sama setelah sholat minta pada Allah SWT melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menguruskan perkara ini. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masa tidak mengizinkan teman sekalian, hanya mengakhiri kuliah pada hari ini. Tuan-tuan, selepas Ramadan kita ada tugasan atau homework. Nabi bersabda, man soma Ramadan imanan mastisa, man soma Ramadan dan sumat maksitan min Syawal, fakana masom dahri kullu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kan mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. 6 hari bulan Syawal itu tuan, caranya ada 3 cara. Cara yang the best of the best, kalau ditakdirkan hari kita jatuh hari Jumat tahun ini, katakan hari Jumat 1 Syawal kita haram berpuasa, maka mulai Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis kita berpuasa. Ini luar biasa tuan, tapi ini beratnya bukan main, karena lontong-lontong manggil-manggil tuan-tuan, Lemang dan teman-teman, ada masyarakat kita belum kondusif juga dan sekalian. Kita datang ke pakcik kita contohnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jom duduk. Lepas itu jemput, makanlah. Kita diam aja. Mestinya pakcik tanya, loh, kamu udah syawalan ke? Ah gitu mestinya persoalannya. Makanlah, tak sudi ke? Tak sudi ke pula. Terpaksa kita jujur lah. Maaf lah cik, kami dah puasa Syawal. Kau ni ngada-ngada, setahun sekali datang puasa pula. Oh mungkin yang pertama ni tak sesuai tuan. Pilih yang kedua. Saran yang kedua, yaitu dijatuhkan minggu kedua, ketiga dan keempat, tapi dengan catatan 6 hari berturut-turut. Tapi ini lagi berat tuan-tuan. Untuk seminggu dah tak puasa, nak start balik geliyeng tuan-tuan, pening kepala tuan-tuan. Itu susah. Oleh itu pilih yang paling ringan. Salah yang ketiga, yaitu sistem celing-celong. Celing-celong itu bahasa Beijing, celing-celong. Selang-seling lah. Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Just nice tuan-tuan ya. Itu caranya. Ada ulama berpendapat qada dulu baru puasa sunnah. Puasa sunnah dulu 6 baru qada. Yang pendapat yang menarik, niat aja qada otomatis dapat puasa sunnah. Ini yang terenak ini tuan-tuan. Pilih yang ketiga ini aja. Udah, itu aja. Terima kasih dan sekalian. Jadi saya dipesankan tadi di sana ada manhaj tuan, buku ini bebas, terambil di meja sana belakang sana. Kalau nak bantu berapa silakan ya. Ya isi itu sederhana. Tapi ini saya pula, ini tuan-tuan ya. Ini suatu ketika dulu kan tahun depan saya datang sini tuan sekalian. Ini pondok yang tuan pernah bantu kami. Dah siap ini. Ini nama tuan dan mana ada sini. Yang derma, yang terderma tak ada. Ini pondok kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih atas bantuan tuan, ini jadinya. Sudah kami jadikan ini pondok kita ini tuan aja. Ini luar biasa. Salah satu gambar dari sana boleh tengok sendiri. Nah ini jelas, ini yang telah kami berikan, yang kami bangunkan untuk tuan dan sekalian. Jadi ini milik kita bersama. Terima kasih Daun Keladi. Artinya jangan minta surah ini tanpa mengisi kotak ini. Oke. Itu aja, terima kasih. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, barakatan, thayyibatan, warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbulan wa rizqan khansan thayyiban. Allahumma dakhilna mudkhala syirikin wa akhrina mudkhala syirikin wa jalana min ladunka sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.